Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-22. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, pasal 3, ayat 17 sampai 18, dilanjutkan dengan ayat 20 dan ayat 28 sampai 29. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan ya anakku, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, makin patut kau rendahkan dirimu, supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga pendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, pasal 12, ayat 18 sampai 19, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 24a. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan,
janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah prinsip kerendahan hati. Kerendahan hati adalah salah satu keutamaan dalam kitab suci. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Yesus sendiri menggarisbawahi pentingnya kerendahan hati yang berulang kali diajarkannya, dilengkapi banyak penerapannya dalam banyak teks dalam Perjanjian Baru, sebagaimana juga dalam Perjanjian Lama. Kisah pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus menegaskan hal itu. Kecenderungan dunia ini adalah mengejar tempat dan posisi teratas dalam status, pekerjaan, jabatan, karir, prestasi, usaha, persaingan, dan perlombaan. Orang cenderung bersaing untuk memperoleh titik puncak kesuksesan dan kegemilangan. Jika kita tidak mendapatkannya, kita merasa kecewa, bahkan rendah diri dan minder, sama halnya dengan orang yang berusaha menjadi yang tercantik dan terganteng dengan rupa-rupa cara, yang terpintar, terkaya, terkenal, terlaris, terpopuler, dan terbaik. Itulah semangat dunia ini. Akibatnya, berhadapan dengan sesama pun
tabiat sedemikian itu juga kerap terbawa-bawa. Tidak semua orang terjerat dalam hal ini, tetapi banyak bahaya posisi puncak membuat orang berubah menjadi tinggi hati, sombong dan sukar menghargai, menghormati, apalagi melayani sesama. Sementara posisi rendah membuat orang merasa rendah diri dan minder. Status dunia seolah menjadi tolok ukur martabat kita, hal yang seolah-olah dibenarkan dunia ini. Namun tidak demikian halnya dengan kita. Perbedaannya ditegaskan dalam bacaan kedua, yakni karena sebagai orang beriman, kita adalah orang-orang yang dipilih untuk datang kepada Allah. Atas cara yang unik, surat Petrus merumuskannya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Lihatlah apa yang diajarkan Yesus dalam bacaan Injil Lukas pasal 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus memberi kita suatu prinsip rohani umum tentang bagaimana bersikap di hadapan sesama. Konteksnya adalah kehidupan manusia yang menghadiri suatu perjamuan dan berusaha menempati kursi terdepan. Sikap orang menentukan sikap hatinya. Mungkin tidak salah bahwa orang menempati tempat terdepan dalam suatu perjamuan, tetapi tidak mengenakan jika tempat itu nantinya diberikan kepada orang yang lebih tinggi status kemasyarakatannya. Tetapi ketahuilah bahwa bukan hal fisik duniawi yang dimaksudkan Yesus, tetapi sikap kita di hadapan Allah. Sikap manusia dunia menentukan dirinya di hadapan Allah. Siapa yang merendahkan dan meninggikan? Tidak lain tidak bukan adalah Allah sendiri. Prinsip hidup orang Kristen adalah hidup sesuai kehendak Allah dan bukan sesuai kehendak dunia. Allah tidak melarang orang mendapatkan status tinggi di tengah masyarakat, sejauh itu digapai dengan maksud dan cara yang baik dan tepat. Tidak ada larangan atau pandangan negatif bagi mereka yang sukses dalam pelbagai bidang sehingga ia dihormati sesamanya di dunia. Itu baik adanya. Tetapi sikap kita dalam setiap status kehidupan dunia ini adalah hal yang terpenting dan menentukan hidup kita di hadapan Allah. Kalau kegemilangan itu mengubah akhlak, mental dan sikap kita menjadi tinggi hati, serakah, tak peduli sesama, malah bertindak tak benar, itulah duduk persoalannya. Apalagi tanpa disadari, semua berkat itu adalah pemberian Allah dan bukan semata-mata usaha kita, malah kita bertindak salah kaprah. Saudara terkasih, kita diingatkan agar selalu bertindak benar di hadapan Allah dan manusia. Keutamaan kerendahan hati sungguh penting sebagai sikap rohani dasariah kita.
Semoga demikian. Amin.